Hai hai hai, balik lagi nih di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang 5 hal yang harus dilakukan ketika kita bersosial media. Oke, aku bacain ya, karena saya tidak pandai menghafal, jadi saya akan membaca saja daripada salah, ya kan? Oke, yang pertama yaitu menjaga sikap dan juga etika. Nah, jaga sikap dan juga etika itu nggak hanya di kehidupan nyata aja. Jadi di sosial media kalian juga harus bisa menjaga sikap dan juga etika dalam bersosial media. Jadi jangan, biasanya kan di sosial media suka ada yang komen yang menyakiti hati atau komen-komen yang nggak baik gitulah. Nah itu sebaiknya jangan dilakukan gitu ya, karena kita kan nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu bagaimana. Jadi kalau mau ngomen itu ya yang positif-positif aja, jangan suka menghujat atau suka provokasi gitu. Nah itu lebih baik dikurang-kurangin aja, karena itu juga tidak akan membawa kebaikan juga untuk kita gitu kan, kayak malah akan membawa keburukan untuk kita, karena nanti pasti kita akan dicap oleh orang-orang yang ada di sosial media, kita nyinyir lah, terus julid lah, dan sebagainya. Jadi sebelum berkomentar atau mengupload sesuatu di sosial media itu harus dipikir dulu berkali-kali apakah ini akan menimbulkan efek yang positif atau yang negatif gitu, oke? Lalu yang kedua yaitu menjaga privasi. Nah sekarang kan teknologi semakin berkembang secara pesat gitu ya. Semakin mudah kita mengakses sosial media juga. Nah ini juga ada kekurangannya ya, karena kita mudah untuk mengakses sosial media, kita kayak sering curhat-curhat di sosmed atau nge-share tentang privasi kita gitu. Nah itu perlu dikurang-kurangin sih, kalau perlu dihilangin gitu tentang privasi diri kita. Itu menurutku juga malah kayak menimbulkan efek negatif untuk diri sendiri juga nggak sih? Kayak ini privasi loh, kenapa harus di-share ke sosial media? Nanti takutnya itu ada beberapa pihak yang menyalahgunakan informasi-informasi tentang kita itu. Bisa jadi nanti bisa terjadi penipuan, kayak gitu kan bahaya banget ya kan? Apalagi sekarang-sekarang ini kayak udah banyak banget penipuan yang terjadi di mana-mana. Nah jadi kalian harus menjaga privasi kalian di sosial media, karena itu untuk mencegah kejahatan yang mengintai kita. Nah oke, selanjutnya itu yang ketiga, yaitu kita harus menghindari akun-akun yang negatif atau yang toksik gitu. Nah dalam bersosial media itu kan nggak semua informasi yang kita dapetin itu kayak baik semua gitu ya, atau positif semua. Pasti banyak akun-akun yang nge-share itu tentang hal-hal yang berbau-bau negatif, kayak misal tentang berita-berita yang bohong kayak gitu-gitu. Kalian harus pinter-pinter memfilter gitu, mana informasi-informasi yang benar, mana informasi yang sekiranya bohong. Jadi jangan langsung mudah percaya dengan sosial media. Kalian harus cross check dulu apakah itu benar atau tidak gitu, karena ini juga bisa menyesatkan kita sendiri kan. Misalnya kita dapat informasi yang ternyata bohong gitu, nanti malah imbasnya bisa merugikan diri kita, mungkin nanti bisa kita kena penipuan dan sebagainya gitu. Terus yang keempat yaitu batasilah penggunaan media sosial. Nah, media sosial itu kan emang ya buat mendekatkan yang jauh gitu, tapi jangan sampai menjauhkan yang dekat gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nih menggunakan sosial media. Nah, sosial media itu kita gunakan untuk menghubungi orang-orang yang ada di jauh di sana, tapi jangan juga sampai kita sampai ansos gitu, atau karena asik dengan sosial media kita sampai lupa bersosialisasi secara langsung di dunia nyata. Nah jadi harus bisa membatasinya sendiri, karena kalau nggak diri sendiri yang batasin, mau siapa gitu kan. Kalau misalnya kayak anak-anak kecil gitu kan ya sekarang yang kayak jadi korbannya dari dampak negatif sosial media, kayak anak-anak kecil itu lebih asik main sama gadgetnya, asik main sama tabletnya gitu. Nah itu buat mereka susah untuk bersosialisasi di dunia nyata. Nah itu contoh dampak negatifnya. Nah jadi mungkin ini ada para orang tua gitu bisa membatasi
penggunaan sosial media anak-anaknya juga. Nah, sosial media ini juga termasuk game-game gitu kan. Biasanya pada anak-anak kecil tuh pada suka mabar-mabar gitu. Kalau pas lagi mabar asik banget sama temennya yang entah berada di mana, asik sambil ngobrol, sambil main game gitu. Sedangkan nanti kalau ketemu sama anak-anak yang seusianya di lingkungan rumahnya gitu, dia nggak bisa sosialisasi, nggak bisa ngobrol seasik dia ngobrol sama temennya yang jauh, yang mungkin dia nggak kenal kayak gitu. Jadi dia harus bisa membatasi biar dampak negatif itu tidak terjadi pada diri kita. Dan juga yang kelima, yaitu gunakan sosial media untuk sarana personal branding. Nah, biasanya kita kan kalau mau daftar kerja gitu-gitu kan suruh nyantumin sosial medianya juga kan. Misal Instagramnya apa, atau Facebooknya apa, Twitternya apa, itu biasanya perusahaan kayak mungkin ngecek gitu kali ya, kita itu orang yang bagaimana dilihat dari sosial medianya. Nah, jadi kalian itu harus bisa menggunakan sosial media secara bijak. Jadi sosial media itu bisa kita jadikan sarana untuk menyebarkan informasi-informasi yang positif, lalu yang lebih bermanfaat gitu, lebih berfaedah gitu sosial media kita. Jangan malah suka nge-share informasi-informasi yang mungkin bohong atau yang isinya nyinyir-nyinyir gitu. Jangan sampai deh, karena yaitu media sosial ini itu juga salah satu sarana untuk personal branding kita. Jadi masyarakat itu bisa melihat diri kita dari sosial media kita. Jadi kesimpulannya yaitu mari kita menggunakan sosial media dengan baik, dengan bijak, dan seperlunya. Jangan sampai juga kita terlalu berlebihan dalam menggunakan sosial media ataupun terlalu kudet ya, karena jarang menggunakan sosial media. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!